saudara dalam nama Yesus Kristus, kita bertemu kembali untuk disapa firman Tuhan. Karena itu sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini boleh kami menerima kuasa-Mu lewat firman. Berfirmanlah Allah, hamba-Hamba-Mu siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini tertulis dalam 1 Raja pasal 8 ayat 61. Demikian bunyinya. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, nats ini bagian dari penutupan prosesi penakbisan bait suci. Tentu Salomo berlutut memohon belas kasihan Tuhan, dan setelah itu dia memberkati umat Israel. Salomo memuji Tuhan karena tidak ada satupun janji Tuhan kepada Musa yang tidak ditepati. Kemudian Tuhan juga berjanji akan menunjuk tempat untuk Israel untuk beribadah. Dan itu pun digenapi pada zaman Salomo lebih dari 400 tahun. Sejak mereka keluar dari Mesir, semua janji Tuhan tergenapi. Inilah alasan Salomo mengucap syukur dalam memerlukan, dalam melakukan dan bermohon kepada Tuhan. Tentu permohonan itu ada beberapa topik yang dia harapkan agar Tuhan menjauhkan mereka dari dosa dan akan mencondongkan dan tetap melakukan menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan ini adalah permohonan dari seorang yang tahu bahwa yang berdaulat adalah Allah. Kuasa yang sejati ada di tangan Allah, bukan pada raja. Tuhanlah yang sanggup memelihara hati umat untuk tetap kepada Dia dan melakukan perintah Tuhan. Tuhan yang adil juga adalah Tuhan yang mengasihi. Ketika umat Israel menerima keadilan Tuhan dan belas kasihannya, maka bangsa-bangsa lain akan tertarik melihat apakah yang dimiliki Israel, siapakah Tuhan yang disembah orang Israel. Dan ini bangsa Israel akan menjadi bangsa yang terus menyebarkan pengenalan tentang Allah, supaya bangsa-bangsa di dunia ini menjadi bahwa mau mengenal bahwa Tuhan adalah Allah. Dan doa-doa permohonan berkat dari Salomo mengandung pengajaran yang sangat baik untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salomo memohon dengan gentar supaya Tuhan tidak membuang dia dan tidak membuang bangsa Israel. Salomo tahu bahwa dirinya sendiri maupun banyaknya orang-orang yang cenderung untuk mengelak dari Tuhan. Tentu Salomo bermohon dengan segala kerendahan hati supaya Tuhan mendengarkan dan bahkan menjauhkan dari segala dosa, supaya umatnya mau mendengar, menuruti perintah Tuhan sampai saat ini. Itu sebabnya dia memohon belas kasihan Tuhan supaya umat Israel tetap dipelihara untuk menyebarkan tentang kebesaran Allah. Tentu kita pun saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus diajak dalam firman ini, tidak satu pun di antara kita yang kuat, yang merasa mampu. Pasti banyak mengalami pergumulan. Mungkin kita tidak menyadari
yang jelas, bila pun ada merasa aman, merasa sukses dan bahkan lebih berhasil, jangan merasa lebih super. Jangan menjadi kesombongan rohani, dan jangan jadi kesempatan untuk menekan orang lain, bahkan harus lebih merendahkan hati. Saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, jika kita merasa banyak kesalahan, dan itu pun harus kita akui, banyak kekurangan, banyak dosa kita harus bermohon supaya kita diberi perubahan untuk lebih baik. Dan bahkan kita semuanya akan benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah lahir di Bethlehem. Biarlah Dia lahir di hati kita, supaya kita saling mampu untuk menopang, saling memberi kedamaian kepada siapapun, supaya kita dimampukan untuk memenuhi perintah dan menuruti perintah Tuhan di setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap, untuk kekuatan bagi kami di pagi hari yang indah ini. Dalam satu hari ini, boleh Tuhan memelihara kami, menjalani hidup kami, supaya kami benar-benar menuruti perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.